Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu kemarin, di mana kita akan membahas firman Tuhan ini berkaitan dengan kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ini menerangkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah sedang bercerita kepada Nuh pada zaman itu. Ia menjelaskan kepada Nuh bahwa manusia pada zaman itu, zaman saat Nuh itu, manusia sudah hidup di dalam kejahatan. Dan kemudian firman Tuhan itu menjelas juga kepada kita saat ini bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Karena manusia tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, Allah mengatakan firman-Nya kepada Nuh bahwa penyesalan itu berakhir kepada keinginan Allah untuk memusnahkan manusia semua yang ada di muka bumi. Termasuk juga binatang-binatang, burung-burung, dan sebagainya. Maka saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8, Allah mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Nuh, yang hidupnya kudus dan berkenan dan bergaul dengan Allah. Dari sinilah dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa Allah tidak main-main dengan manusia yang hidupnya sudah bejat itu. Maka di dalam ayat berikutnya, di dalam kitab Kejadian ini, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera atau kapal di atas sebuah gunung. Dan Alkitab mencatat bahwa ukurannya juga sudah ditentukan oleh Allah. Lebar, panjang, tingginya. Dan di situ juga Allah berbicara kepada Nuh bahwa nanti yang akan diselamatkan hanyalah Nuh dan istrinya dan juga anak-anaknya serta istri dari anak-anaknya. Bersama-sama dengan mereka adalah binatang-binatang sepasang-sepasang, dan ada yang tinggal bersama dengan mereka di bahtera itu, hidup sebagai generasi yang akan datang. Kemudian Alkitab terus bercerita bahwa pada akhirnya, saudara-saudara, Nuh membuat seperti yang Allah katakan kepada dia. Tepat pada waktunya, datanglah air bah yang dijanjikan Allah itu untuk memusnahkan dunia ini.
Allah berkata bahwa 40 hari 40 malam akan turun hujan yang lebat untuk memenuhi bumi ini. Dan Tuhan juga menjelaskan bahwa akan timbul dari dasar-dasar tanah, akan keluar mata-mata air yang menyembur untuk memenuhi air di muka bumi ini. Sehingga bumi ini penuh dengan air dan meluap sampai ke gunung di mana Nuh menaruhkan kapal atau bahtera yang sudah dibikinnya sesuai dengan janji Allah. Demikian terjadi, saudara-saudara. Maka perlahan-lahan bahtera Nuh itu terapung di atas permukaan air yang sudah menggenangi seluruh permukaan bumi ini. Saudara tahu dan saudara juga sudah membaca bahwa akhirnya seluruh yang bernyawa, termasuk manusia yang ada di muka bumi, mengalami kematian. Dan juga binatang-binatang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh, istri dan anak-anaknya, serta istri dari anak-anaknya, bersama-sama dengan mereka adalah binatang-binatang sepasang-sepasang, dan ada yang tinggal bersama dengan mereka di bahtera itu, hidup sebagai generasi yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Allah mencatat akhirnya apa? Bahwa setelah bumi ini digenangi oleh air bah itu, selama yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, maka tiba saatnya Tuhan kembali menyurutkan air yang menggenangi muka bumi itu. Maka kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 14 dan ayat 16, di situ jelas sekali dikatakan begini: dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu firman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Ayat 17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nah, saudara-saudara, akhirnya Allah memerintahkan setelah air bah surut itu kepada Nuh untuk kembali keluar dari bahtera atau kapal itu dan memenuhi bumi kembali. Tetapi ada yang menarik, saudara-saudaraku, di mana Nuh yang memang adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan sangat takut kepada Allah dan bergaul dengan Allah, Nuh melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana ketika dia keluar dari bahtera itu, dia melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Nuh membuat satu mezbah dan ukupan persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukurnya bahwa dia dan keluarganya telah selamat dari air bah itu. Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa Allah melihat dan mencium persembahan daripada Nuh ini, maka berbahagialah hati Allah karena persembahan yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum
yang diberikan oleh Nuh kepada Allah, maka berfirmanlah Allah kepada Nuh di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Inilah saudara firman Tuhan kepada Nuh, bahwa Allah berjanji tidak akan mengutuk dunia ini lagi. Walaupun nanti di dalam perjanjian baru ada penghakiman terakhir ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi untuk masa ini, Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya, karena kebaikan yang dilakukan oleh Nuh, maka Tuhan berjanji di dalam ayat ini tidak akan mengutuk manusia lagi. Nah, saudara-saudara, apakah yang dapat kita ambil dari hal-hal yang telah kita baca ini? Yang pertama, kesimpulannya, saudara-saudara, kita harus hidup kudus dan bergaul dengan Allah seperti Nuh. Ini kesimpulan yang pertama, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak kedapatan jahat di mata Allah. Supaya Allah tidak menghukum dan mendatangkan air bah itu. Jadi pertama kita harus belajar dari Nuh, yaitu hidup kudus dan bergaul dengan Allah. Yang kedua, kita selalu menyembah kepada Allah seperti Nuh menyembah kepada Allah dengan memberikan ucapan syukur dari persembahannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sudahkah kita hidup saat ini selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Karena apa? Karena Nuh, dia selalu mengucap syukur kepada Allah di dalam setiap lakunya, di setiap perbuatannya. Jadi kita juga harus wajib mengucap syukur selalu kepada Allah. Lalu yang ketiga, Nuh turut kepada perintah Allah. Coba saudara lihat, ketika Allah berfirman menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal itu, Nuh membuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Nuh turut kepada perintah Allah. Nuh tunduk kepada kemauan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga harus belajar kepada Nabi Nuh, harus tunduk dan turut kepada perintah Allah. Lalu bagaimana implementasi firman Tuhan ini kepada zaman perjanjian baru ini? Saudara-saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengajar kepada kita, pemerintah memberitahu kepada kita, supaya kita diam di rumah, supaya kita juga ikut tidak berkerumun di tempat keramaian. Kita juga harus mencuci tangan. Kita harus memakai masker. Kita juga harus ikut peraturan. Memakai mobil tidak boleh kita berdempet-dempetan. Ini semua juga untuk keselamatan kita. Nah, maukah kita pada saat ini juga belajar seperti Nabi Nuh? Dia tunduk kepada Allah yang memerintah dia. Sama seperti anak-anak Nuh dan menantu-menantu Nuh itu tunduk sepenuhnya kepada perintah Nuh. Sehingga tidak ada perdebatan di dalam ketika mereka naik bahtera itu.
Saudara-saudara, bukankah di dalam perjanjian baru, di dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 4, Allah juga mengajar kita untuk taat. Taat kepada siapa? Mari kita baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatan apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, itulah kaitannya tadi antara Nuh yang taat kepada Allah sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah pada zaman ini. Kita juga harus tunduk dan taat kepada pemerintah yang sudah difirmankan tadi di dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 ini. Bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah untuk mengatur agar semua manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki satu ketelaturan yang baik. Nah, pada masa-masa hari ini kita harus tunduk apa yang dikatakan oleh presiden, apa yang dikatakan oleh para menteri, khususnya menteri kesehatan, apa yang sudah diatur oleh gubernur, bupati dan wali kota, dari camat, dari kelurahan, bahkan RT RW, sebagai pemerintah-pemerintah yang mengajarkan kepada kita, yang membuatkan peraturan-peraturan kepada kita, supaya kita boleh di dalam masa seperti ini, corona ini, virus corona ini, kita boleh cepat melaluinya dengan cara-cara yang sudah diatur oleh pemerintah. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu ayat lagi yang ingin menjelaskan tentang ketaatan kepada pemerintah, yaitu di dalam Titus pasal 3. Di dalam surat Titus pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan sudah jelas di dalam surat Titus ini menjelaskan kepada kita supaya kita dapat tunduk dan patuh kepada pemerintah agar kita dapat terselamatkan dari bencana virus yang terjadi pada saat ini. Kita menyadari bahwa virus ini merupakan sesuatu bencana yang juga Tuhan izinkan. Seperti Tuhan mengizinkan air bah yang terjadi pada zaman Nuh karena kejahatan manusia. Demikian juga virus ini merupakan suatu bencana yang Tuhan izinkan untuk menyadarkan kita manusia untuk berbalik kepada jalan yang benar. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mau kembali kepada jalan Allah, kita mau seperti Nuh memberikan persembahan yang baik kepada Allah, dan kita mau tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur sistem-sistem yang ada, maka kita juga akan diampuni oleh Allah. Karena seperti di dalam kitab Kejadian tadi yang sudah kita baca, bahwa pada akhirnya Allah berbicara, Dia menyesal untuk membunuh umat manusia. Tuhan tidak akan mengutuk manusia lagi dengan satu catatan,
manusia-manusia yang ada di muka bumi ini harus kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali menjadi anak-anak Allah yang sujud kepada Allah, yang tunduk kepada setiap perintah-perintah yang Allah berikan. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami tentang firman Tuhan, supaya kami boleh belajar, turut dan tunduk kepada Allah yang menciptakan kami, tetapi juga harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang adalah tangan kanan Allah di muka bumi ini, untuk mengatur kesejahteraan kami umat-umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.